Desa Berangbang terletak kurang lebih 5 km dari kota negara. Wilayah Desa Berangbang di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kelurahan Baler Bale Agung. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kaliakah dan sebelah utara berbatasan dengan hutan negara. Desa Berangbang memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.106 jiwa yang tersebar dalam 7 wilayah Banjar. Aku mesin pas gitu. Baik, jadi Desa Berangbang dalam ini secara kewilayahan di sebelah utara atau di sisi utara Desa Berangbang ini berbatasan dengan hutan negara. Nah, oleh karena itu, karena Berangbang berbatasan dengan hutan, secara letak geografis, Desa Berangbang ini memiliki potensi di perkebunan dan pertanian. Berbicara tentang perkebunan, ini pemerintah desa, dalam ini Desa Berangbang, ini bagian daripada mendukung program pemerintah pusat dalam hal ini kaitan dengan program ketahanan pangan. Program ketahanan pangan yang kami maksudkan, jadi desa dalamnya adalah mendukung sepenuhnya program pemerintah pusat, salah satunya adalah program ketahanan pangan. Yang secara spesifik kami sampaikan adalah program ketahanan pangan yang bergerak di bidang nabati. Perlu kami sampaikan juga, jadi kenapa kami mendukung pemerintah pusat dalam program ketahanan pangan ini, melalui dana desa, pemerintah pusat mengalokasikan untuk program ketahanan pangan di setiap desa. Nah, oleh karena itu, Desa Berangbang melihat potensi yang kami miliki, salah satu komoditi yang sedang dan sudah juga ada menghasilkan, ini di samping ada tanaman kelapa di Desa Berangbang, ada cengkeh, ada pisang. Salah satu yang sedang sekarang dimaksimalkan adalah tanaman coklat atau kakao. Untuk jenis tanaman kakao atau coklat yang sedang tren sekarang ini kan ada beberapa jenis atau klon. Salah satunya ini adalah MCC 01 dan MCC 02. Ini yang sedang trennya sekarang, termasuk di Berangbang. Ini yang sedang ditanam dan juga sudah ada menghasilkan. Nah, di samping ketahanan pangan ini di bidang nabati, ya, karena wilayah Desa Berangbang tidak saja di perkebunan, tetapi Berangbang juga mempunyai potensi di bidang pertanian atau sawah. Jadi wilayah Desa Berangbang juga kurang lebih ada di atas 100 hektar. Ini merupakan lahan pertanian yang sedang digarap oleh masyarakat dan juga tentu ini setiap tahun menghasilkan. Dan tidak saja dalam hal pertanian, tetapi sawah ataupun pertanian yang ada di Desa Berangbang, salah satu contohnya di Munduk Nangke yang ada di Banjarkangin ini oleh salah satu kelompok wisata, ini sedang ditata, sedang dikembangkan untuk bisa juga sebagai wilayah agrowisata yang ada di Desa Berangbang. Prasarana dan sarana pertanian pada era pertanian modern memang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Untuk memenuhi persyaratan penggunaan alsintan,
serta pengangkutan sarana produksi dan hasil panen, tentunya diperlukan fasilitas jalan, jembatan, serta kelengkapannya yang memadai. Berbicara potensi yang ada di Desa Brangbang, tentu tidak satu potensinya. Tadi ada kelompok, kemudian ada pertanian atau sawah, termasuk juga di perkebunan. Harapan saya selaku pemerintah di Desa Brangbang mengajak masyarakat, baik itu kelompok-kelompok pengrajin, termasuk juga masyarakat yang bergelut di bidang pertanian. Dalam hal ini termasuk juga kelompok yang menekuni di bidang perkebunan. Salah satunya yang kami sampaikan tadi, yang sedang dikembangkan, yang sedang tren adalah tanaman kakao. Kami mengajak bagaimana masyarakat yang masih memiliki lahan, yang belum produktif, yang masih kiranya ada peluang untuk kita tanami. Saya mengajak untuk bisa masyarakat memanfaatkan lahan ataupun pekarangan yang ada sehingga sejengkal areal yang kita miliki bisa menghasilkan ataupun bisa menjadi sumber pendapatan bagi kita semua, terutamanya oleh masyarakat yang bersangkutan. Karakter Desa Brangbang yang masih kental dengan adat budaya dan kearifan lokal yang ada, masyarakat yang ramah masih bersahabat dengan alam sehingga pemerintah Desa Brangbang sangat mendukung dan berkomitmen ke depan untuk membantu masyarakat dalam upaya meningkatkan produk-produk UMKM dalam menembus pasar. Terdapat beberapa kelompok-kelompok seperti kelompok jejahitan, kelompok pengrajin ingke dengan lidi dan batok kelapa, serta beberapa usaha-usaha masyarakat lainnya seperti usaha ukir, circle, jual beli hasil bumi, usaha pembuatan gula merah, dan lainnya. Seperti halnya ingke, selain pemasarannya dibeli secara langsung oleh masyarakat di desa maupun luar desa, tentunya kerajinan tersebut akan bermuara di BUMDes Desa Brangbang. Dalam melayani masyarakat, pemerintah Desa Brangbang juga terus melakukan peningkatan dalam hal pelayanan. Berbicara tentang potensi wilayah Desa Brangbang, ya tentu bukan saja di perkebunan dan pertanian. Kita juga memiliki kelompok-kelompok pengrajin di masyarakat. Ada beberapa kelompok pengrajin yang sudah berjalan dari dulu dan sampai sekarang sedang juga atau masih berjalan. Ini contoh ada kelompok batok kelapa di Banjar Brangbang yang disebut dengan Erika. Jadi bahan bakunya jadi sesuai dengan potensi kita di Brangbang. Kita ada pohon kelapa banyak, ada batok kelapa, sehingga dari kelompok masyarakat ini melihat potensi yang ada sehingga batok kelapa ini dijadikan sebagai kerajinan. Sehingga kerajinan itu disebut dengan pengrajin batok kelapa yang ada di Banjar Brangbang. Termasuk juga ada Ajaman Ingke, ada beberapa kelompok di 7 Banjar, ini juga sudah berjalan. Jadi ini bahan bakunya juga dari kelapa, dari lidi. Kemudian yang lain juga kelompok-kelompok termasuk juga kelompok-kelompok pembuat jajan Bali. Ini juga ada di Desa Brangbang. Di ranah kesehatan, Desa Brangbang juga memiliki konsentrasi dengan diadakannya program-program yang diadakan oleh desa seperti 7 posyandu yang terletak di masing-masing banjar. 1 pos bindu, 1 pos lansia, 1 pos kesehatan desa, dan 1 puskesmas pembantu.